Kabar? Semoga sehat-sehat ya. Balik lagi ketemu sama gua Bro Brian Arfi di Bro Bri Live. Buat lo yang baru pertama kali dengerin gua atau baru pertama kali nongol gitu ya. Bro Bri Live ini sesi apa ya? Rutin lah, live mingguan di mana gua bahas tentang karir, startup, product management gitu. Nah, ini episode 81. Kita akan bahas tentang gimana caranya nge-build dan nge-lead technical teams bareng Mas Thomas Wiradikusuma. Nah, cuman menariknya, ini tadi barusan gue bahas-bahas obrol-obrol dikit. Jadi Mas Thomas ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja lah ya, maksudnya nggak ada privilege. Dan kemudian juga kalau gue lihat dari experience gue, engineer yang apa ya menuju level selanjutnya itu biasanya banyak barrier. Gitu. Jadi dari yang mulai IC, kemudian gimana caranya bisa jadi people leader itu nggak gampang gitu ya, atau nggak banyak yang bisa barriernya. Gua nggak tahu apa, tapi makanya kita bahas nanti. Gitu ya. Tapi satu hal sebenarnya teman-teman, kenapa kok ini penting? Karena yang gue lihat ya dari orang-orang yang engineer-engineer yang berhasil breakthrough gitu ya dari mindset yang full engineering-nya, tapi kemudian berhasil untuk jadi apa ya namanya lebih lebih enak ngomongnya gitu ya, lebih sosial gitulah so to say, itu karirnya bagus-bagus ya yang gua lihat ya. Sebut aja contohnya Pak, aduh lupa gua, CTO-nya Tokped waktu itu ya. Gue lupa, mungkin Mas Thomas ntar inget. Kemudian Mas Gogo kemarin kan, yang ex Facebook. Kemudian juga gue kenal salah satu teman gue juga di Flip saat ini, itu juga orang-orang yang engineer tapi nggak berasa engineer-nya gitu. Jadi udah berasa kayak orang-orang leader lah sebenarnya. Nah, kita akan bahas tentang itu gitu ya. Spesifiknya buat engineer, tapi buat lo yang lain yang ada di posisi lain juga harusnya bisa kebayang lah ya, yang harusnya kayak didominasi orang introvert kemudian bisa membuka diri. Mas Thomas sudah di sini, kita sambut dulu. Halo Mas Thomas, apa kabar? Halo Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Ini kepala gue jadi kayak bawang nih kayaknya. Lo apa kabar Mas? Tinggal di mana sih lo Baik Mas? baik Bro. Kalau saya kalau anak istri itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oh masih di sana? Jadi karena memang anak istri saya tuh mereka, warga Malaysia gitu, dan sekarang saya lagi di rumah. Oh, jadi sekarang lo di Malaysia? Ya ya, jadi kayak inilah, kayak apa tuh yang orang kalau misalnya, kerja di Jakarta tinggal di Bandung gitu kan. Nah ini gua kayak gitu juga gitu, cuma bedanya Bandungnya saya lah gitu. Bandungnya Iya. ya tapi cuman ya 2 jam lah Ya ya karena dari 2 jam dan tiketnya juga, murah kan ya, AirAsia gitu kan. Sorry, lebih nggak boleh murah. nyebut merek ya di sini. Boleh, Oh, bebas. oke oke. Nyacat merek juga boleh, Mas. Oh, gua kira lu oke, jadi lu nikah sama Ya, orang orang ya. sana Nanti ya? gue cerita deh urutannya biar 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 Wah, seru oke, gitu. mantap mantap. Oke. Ceritain dulu dong, Mas, dikit tentang, siapa lo saat ini, karir lo Oke, sibuk di mana gitu ya, ya, singkat dulu. Silakan, Mas. oke. Jadi, perkenalan semuanya, nama gue Thomas. Saat ini gue bekerja sebagai, CTO, di sebuah startup teknologi, bernama Brix. Jadi Brix itu kita mungkin ini adalah menurut menurut saya ini, apa ya, persinggungan antara teknologi, finance, sama properti gitu. Jadi kayaknya ini, one of its kind lah. Jadi karena, dia itu, aslinya perusahaan properti, originally mereka tuh namanya Siwa Group, Siwa Property. Mereka tuh punya di Lombok ada, resort yang gede banget namanya Siwa Resort, itu overlooking, Mandalika. Terus kemudian, waktu itu, ya mungkin nanti gue cerita pas, soal perjalanan hidup Mhm. gue, cuman intinya adalah, kita bertransformasi dari Siwa menjadi Brix, biar fokus ke tech, gitu. Jadi intinya adalah mission kita tuh buat, eee, ngebantuin orang, terutama foreigner ya, karena memang founder-nya foreigner, yang pengen punya, villa di Bali, gitu. Saat itu memang sangat niche gitu, jadi Fokusnya hanya Bali aja ya? ya hanya di Bali dan di Bali pun hanya daerah tertentu aja gitu. Oh, oke. Mhm. Awalnya gitu? Sebentar, itu Sekarang break-nya atau sekarang? sekarang tuh begitu. Oh. Alasannya adalah kenapa kok, Menarik. spesifik banget, kenapa hanya di Bali dan Balinya hanya daerah tertentu aja, itu karena, mungkin saya bisa bilang hebatnya Brix itu adalah kita itu bisa ngasih KPR ke orang asing gitu. Oh. Heeh, jadi alasan kenapa bisa ngasih KPR ke orang asing karena,
kita tuh, yang kita lihat itu asetnya. Jadi kan kalau misalnya bayangin kalau misalnya Bro Brian beli rumah di ujung Berung gitu kan kalau misalnya dapat KPR dari bank, kalau misalnya Bro Brian nggak bisa bayar, apa namanya, bulanannya, kan, banknya bingung kan nih rumah mau diapain nih kan, karena dia di ujung Berung nggak ada yang mau beli, mesti digadein gitu kan. Nah, Hmm, karena kita hanya di daerah tertentu di Bali I dan kita see. tahu, oh ini daerah ini, laku nih, ya tinggal Iya. tinggal kita jual aja gitu atau tinggal kita berdaya gunakan aja gitu. Karena kan itu juga villa gitu, tinggal disewain gitu. I see I see. Oke, menarik. Sebentar, tapi Briks ini base-nya mana? Malaysia atau Indonesia apa gimana? Jadi founder-nya tuh orang Australia, tapi tinggal di Bali. Oh, Ya, rumahnya dia di Bali, terus HQ kita tuh ada di Bali, dan selain di Bali, tapi kita juga punya kantor di, SCBD di Jakarta. mhm. Itu yang kantor yang admin lah bisa saya bilang, kayak ada, Ya, legal, accounting, HR itu di situ. Terus kalau tech-nya itu di Pondok Indah, sama mhm. marketing. Pondok Indah, oke. Ya, terus kita juga ada ya biasalah kalau startup itu kan pasti ada kantor di Singapurnya gitu kan yang buat Ya nerima ya. duitnya lah istilahnya gitu, heeh. Mhm. Oke, tapi lo basisnya dari Malaysia tapi ke Jakarta gitu Nah ya? itu juga ada ceritanya Bro, nanti gue ceritain. Wah, oke. Kita entar deh. Itu panjang. Tapi oke, menarik di Briks ya. Sebelum di Briks di mana, Bro? Sebelumnya, itu di Citicorp, yang apa, grupnya Pak Chairul Tanjung, yang ada Bank Mega, Detik, Ya, dan sebagainya. Yang berbau oke. yang trans-trans gitulah. Oke, oke, menarik. Oke, kita kita langsung deh kalau kita menarik ya. Jadi Oh, temanya kan topiknya sebenarnya kita bahas gimana caranya nge-build technical teams gitu ya dengan nge-lead technical teams karena banyak engineer yang gue lihat itu struggle di transisinya. Jadi mulai dari engineer kemudian jadi leader engineer ini banyak yang kesulitan lah ya, itulah itu yang terjadi. Nah, cuman kayaknya tadi gue ke-trigger saat lo bilang lo bukan orang yang privilege, gitu ya. Boleh cerita nggak masa kecil lo, bro? Oke, jadi, gua tuh dulu, SMP terus di Bekasi. Gua dulu tinggal di Bekasi ya. Jadi gue Hmm. dulu tinggal di Bekasi, SD, SMP, SMA gitu. Gue SMA waktu itu di SMA, boleh nyebut ya, ini SMA Boleh 2 boleh Bekasi. boleh, bebas, Ya, santai. ya. Mana mana Itu mana? SMA 2 Bekasi. Iya. Oke, Katanya salah satu SMA yang favorit gitu di Bekasi. Hmm. mantap mantap. Iya. Nah, terus waktu itu bokap gua, pengennya, anak-anaknya itu sekolah di, SMA negeri katanya, biar lebih gampang masuk, perguruan tinggi negeri katanya gitu. Ya saya nggak tahu itu benar atau enggak ya, cuma katanya sih begitu. Zaman Ya kita cuman bener. gua nggak masuk sih. Karena waktu itu gua pas SMA Bro, pas orang-orang pada sibuk belajar buat, UMPTN, itu gua malah sibuk, belajar Visual Basic sama sama pacaran gua. Di bimbel gue malah mojok gue, pacaran gue. Aduh, Gimana tuh? Terus terus gitu. gimana tuh? Nah, terus akhirnya gue, masuk ke BINUS gitu, dan masuk ke Bentar BINUS bentar. itu ya, Tapi kenapa lu lu kenapa lu ini Bro, apa minat di Visual Basic itu kenapa? Maksudnya zaman itu kan bukan zaman yang programmer adalah profesi yang populer kan, belum kan sebenarnya. nah, gua tuh pertama kalinya kenal komputer, itu waktu kelas 1 SMP. Jadi before that di SD gue sama sekali nggak tahu soal, gue temen taunya Nintendo gitu ya, Nintendo, Sega gitu kan. Nah, Ya, cuman kita kan waktu itu nggak berpikir kalau itu komputer gitu ya, anak-anak ya, ya, ya. taunya game gitu kan. Nah, pas kelas 1 SMP itu, gue pertama kalinya, ada pelajaran ilmu komputer. Gue lupa Hmm. namanya exactly, mungkin kursus komputer atau ilmu komputer apa. Jadi itu setiap hari, gue ingat tuh setiap hari Sabtu, itu ada Pak Bagas namanya, dia tuh dateng naik pakai Sampai truk. ingat namanya. Iya, eee, apa namanya, datang pakai truk, terus dia keluarin jadi komputer tuh bukan bahkan komputer milik sekolah Bro, jadi dia kayak mungkin mungkin dari lembaga kursus kali ya, lembaga kursus yang bawa komputernya mereka, terus taruh komputer-komputernya di satu ruangan kelas, terus kita belajar komputer di situ gitu. Wah, Heeh. Nah, jadi itu bongkaran gitu. Jadi bongkaran bener, iya bongkaran, iya. Karena tuh, aslinya tuh itu ruang kelas biasa. Heeh. Nah, terus, pertama kali itu gue liat komputer langsung gue, wah jatuh cinta gue Bro, kayak, wah nih mungkin karena gue suka main game gitu, suka ngoprek gitu kan, dan ya mungkin ada bokepnya juga ya gitu. Ya zaman dulu lah biasa anak kecil gitu. Nah terus, apa namanya, gue suka komputer, terus, gue berhasil, ya menghasut gitu ya orang tua gue buat beliin komputer gitu. Eee, Terus terang agak agak agak
kasihan juga ya karena maksudnya nyokap gue waktu itu jadi bokap gue itu dia itu nggak kerja gitu. Jadi bokap gue tuh dulu ya lu kalau misalnya mungkin sekarang sih udah it's okay ya udah cerita gitu ya. Jadi bokap gue tuh dulu tahanan politik gitu bro. Jadi dia tuh tahanan Oh, politik. oke. Terus apa namanya ya karena dia tahanan politik jadi kan kalau lu keluar dari penjara tuh kan susah cari kerja kan karena Ya, ya. ya susah cari kerja. Akhirnya bokap gue bikin usaha sendiri gitu, bikin usaha sendiri dan dia waktu itu lumayan sukses. Wah, Terus ini malah gue flashbacknya kejauhan ya. nggak apa-apa, nggak apa. Jadi dia sukses terus dia kena tipu gitu. Jadi apa Nah, namanya bokap gue usaha terus dia kena tipu jatuh banget gitu gara-gara dia jatuh banget jadi dia kayak males lah mungkin kali ya jadi kayak apa lost hope gitu nggak mau usaha lagi itu akhirnya ya nyokap gue yang kerja gitu. Nyokap gue tuh wartawan kayak dia superwoman deh gitu. Dia ngurusin anak-anak ya bokap gue ngurus juga cuman bokap gue di rumah gitu kan. ya, Terus nyokap gue yang kerja juga naik motor gitu kerja jadi wartawan gitu. Jadi gue bisa ngeliat lah struggle-nya gitu ya. ya, Dan gue rasa itu membentuk karakter kita juga kan karena kalau kita ngeliat orang tua kita kerja susah gitu jadi kita lebih appreciate juga sama duit gitu kan. benar, benar, Nah, benar banget. nah Ini terus apa namanya oh, ya kan untungnya waktu itu gue berhasil ya menghasut orang tua gue buat bilang oh ini komputer nih penting ini terus akhirnya mereka beliin komputer gitu. Nah bahkan nggak cuma itu bro, gue berhasil menghasut juga buat pasang internet gitu. Nah waktu itu pas pas gue kelas 1 SMP itu internet masih jarang loh. Cuman yang bunyi tetot. ya dan mungkin nyokap gue tuh mendukung gue tuh karena nyokap gue kan wartawan ya. Wartawan kan tentunya at the Nah, edge of information gitu kan. Dia ya, tahu oh ya, ini penting nih gitu kan. Jadi gue inget tuh dulu pas SMP tagihan telepon sampai ratusan ribu gitu kan. Dulu wah mahal tuh bro. Karena kan pakai Telkom apa internet instan. Telkom instan ya 0809 89 Dan 4 sampai masih lupa apa jinglenya, lupa. saking seringnya. Nah, terus jadi itu pertama kalinya gue kenal komputer tuh pas SMP kelas 1 dan gue suka ngoprek gitu ya. Gue suka ngoprek, suka apa namanya online juga gitu kan. Dan belajar programming, assembly gitu. Dan kenapa tadi balik lagi ke pertanyaan lo kenapa Visual Basic ya karena eee, wak gue lupa kayaknya SMP Windows belum ada. Adanya Mhm. Windows 31 gitu. Itu pun komputer gue nggak mampu gitu ya saat itu. Eee, Jadi lo terus pakai DOS gitu ya dulu ya? iya, DOS gitu. Terus pas di SMA, itu gue kayaknya kelas 1 atau kelas 2 SMA itu Windows 95 muncul tuh. Heeh, Oke. Windows 95 muncul, terus gue langsung, wah gila, gue pengen bikin software nih, apa program. Cuman waktu itu alasan gue mungkin ya gue ya namanya gue anak kecil yang masih bego gitu ya. Gue pikiran gue bukan pengen pengen kaya atau pengen dapat duit enggak. Pikiran gue tuh cuma karena pengen pamer aja gitu. Heeh. Jadi lu pengen bikin sesuatu kayak, ya inilah kayak aplikasi yang bego-begoan lah, kayak misalnya muncul animasi, terus Iya, mau iya, iya. ngapain, Ya ada suara curiosity-nya anak-anak lah ya, bener, lo bisa pamer, bikin iya sesuatu. pamer gitu kan. Ya. Heeh. Jadi, that's why kalau gue pikir ya juga anak-anak kalau mereka pengen main game ya it's okay lah, misalnya spark curiosity dulu kan. Karena kalau misalnya nggak ada curiosity-nya, nggak ada fun-nya, orang jadinya kerja dong gitu kan. Heeh. Itu jadi itu sebabnya kenapa gue waktu SMA gue malah sibuk ngoprek Visual Basic. Tapi lu belajarnya gimana? Zaman itu kan internet kan masih terbatas lah ya, ada koneksi, tapi kan nggak kayak zaman sekarang di mana lu Oh belajar iya, bisa buka YouTube segala macam kan. kalau dulu kayaknya Google tuh ada cuman nggak begitu populer deh. Gue ya ini sih dulu tuh pakai kayak apa directory ya. Kalau Oh, ya gue Yahoo! nggak Yahoo! tahu Directory usaha lu gitu. berapa cuman zaman dulu tuh pakai directory gitu kayak Yahoo directory terus ada misalnya kategori komputer, Ya. network, ada programming language gitu. Oh, mantap sih. Nah, sekarang sih orang udah lebih enak sih. Cuman menurut gue sih ya apa pedang dua sisi ya. Maksudnya di satu sisi Ya, informasi gampang banget lo dapat, terus di sisi lain karena terlalu gampang jadinya lo overwhelmed, lo nggak tahu nih mana yang gue mesti ikutin gitu kan, atau malah lo ke distract ngikutin yang lain gitu kan. ya, ya, ya. Dan Nah, sering kalau ngomong tentang ini ya, kemudahan ya, seringnya kan ya seperti inilah easy come easy go ya. Jadi kalau ya misalnya lo benar-benar, ya akhirnya lo kurang appreciate kayak gitu-gitu ya kan. benar-benar, ya. Ya, sekarang Nah, tinggal nanya sama ChatGPT kelar. benar-benar ya itu juga tuh udah convenience lah. Cuman mungkin karena ya saya harap sih semoga generasi yang baru juga mindsetnya sama ya. Jadi harusnya ChatGPT itu dijadikan sebagai tool gitu ya, Ya, bukan ya. sekedar buat oh shortcut aja gue nih PR pakai ini enggak gitu. Cuman lebih yang paling enggak kayak misalnya gimana ya kayak mungkin gini masak gitu, masak itu kan ada koki sama ada asisten koki.
kokinya tahu cara masaknya, kalau dia bikin sendiri bisa gitu, cuman kalau ada Mhm. asisten lebih cepat gitu kan, nah maksudnya kayak Iya gitu. iya. Mhm, Iya, harusnya gitu sih. benar, iya. Oke, mantap. Nah, latar belakang lu kan kayak gitu, habis lu belajar VB, akhirnya nggak masuk ke kampus, Ya, akhirnya gue masuk ke negeri, BINUS. BINUS. Tapi kan BINUS nggak tahu gua, BINUS kan sekarang mahal banget tuh. Oh Lu iya, mahal Bro, sekarang gue nggak mampu, orang tua gue nggak mampu. Cuman dulu, BINUS itu masih pas zaman gue jadi gini, gue nggak tahu kalau sekarang ya, kalau BINUS mhm, itu dulu, dia tuh, dan gue nggak tahu apakah kampus lain gini juga, cuman kalau di BINUS itu sistemnya, kalau lo masuk, itu lo dikasih tahun. Misalnya gue tuh dulu masuk bilangnya BINUSian 2005. mhm. 2005 itu adalah tahun lo harus lulus, Bro. Oh. Nah, jadi dia bilang Bukan tahun bilangnya tuh masuknya, tapi tahun harus iya lulus. iya, jadi bilang lo angkatan berapa itu bukan angkatan lo masuk, cuman angkatan lo harus keluar gitu. Nah, karena kalau misal lo nggak keluar tahun itu, kayaknya kalau nggak salah 1, 2 tahun kemudian lo harus keluar gitu. Mmm. Karena katanya itu setiap tahun dia biayanya naik. Nah, Oh, jadi lu kalau dia nyara lu kelamaan rugi dia gitu. ya ya ya. Nah, dan itu pun gue dulu, to be honest ya, kan, mungkin orang kalau misalnya ngelihat, wah ini, mungkin karena pengalamannya banyak, pintar dan sebagainya. Cuma menurut gue sih kesuksesan seseorang itu karena banyak they are standing on shoulders of giants gitu. Mereka banyak dibantu sama orang gitu, yang kita looking back ngelihat, wah ternyata berkat mereka nih gue bisa jadi seperti gue sekarang gitu kan. Jadi, gue dulu punya saudara, dia itu dosen di, BINUS. Dan dia juga kadang-kadang bantu gua, bantu secara finansial gitu. Terus gue juga pernah dapat, beasiswa juga di BINUS beberapa kali gitu. Ya itulah, jadi makanya gue bilang, gue sebenarnya, dari keluarga yang, not privilege gitu ya, bukan underprivilege, cuman not privilege gitu. Jadi, untungnya ya banyak saudara, banyak, ya nyokap gue juga hardworking buat bantu kita gitu. Jadinya ya gue bisa, lulus lah gitu. Dan sebenarnya nih, to be honest, ini agak sedikit menarik juga. Jadi orang tua gua, itu mereka pengennya anak-anaknya tuh fokus di sekolah dulu. Mereka nggak pengen kalau anak-anaknya kayak nyambi kerja gitu. Karena, gua pun dulu ya namanya juga lu ngelihat teman-teman lu punya handphone, Bro, dan lu nggak punya kan jadi kan pengen dong, ya nggak? Iya iya iya. Jadi lu pengen, "Wah, gua pengen, kerja nih, udah deh gua kerja di" dulu ada Indomaret nggak ya? Ya pokoknya kayak misalnya, gua pengen kerja kayak di Indomaret atau whatever lah gitu, pengen biar dapat uang jajan, biar bisa beli handphone sendiri atau whatever gitu. Nah cuman, orang tua gua nggak mau gitu, mereka bilang katanya, gue pengen supaya kalian, anak-anak harus sekolah dulu, harus lebih pintar dari mama gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya gue fokus di, study, Oke, gua kira lu dan, curi-curi kerja juga. gue bahkan ya sampai gue lulus itu gue belum belum ada kerjaan. Kalau teman-teman gue yang lain, jadi ini gue bahkan pernah lihat iklannya gitu di koran, apa namanya, di anak-anak BINUS, 70% anak-anak BINUS itu sebelum, lulus kuliah sudah bekerja gitu. Jadi kayak bangga gitu loh, "Oh ini kalau kuliah di BINUS lu belum lulus pun udah dapat kerjaan," gitu. Nah, sedangkan, waktu itu pas gua, mau skripsi, gua tuh belum dapat kerjaan sama sekali gitu. Memang belum ngelamar juga, cuma maksudnya to be honest gua agak bego juga waktu itu, gua nggak tahu gimana cara kerjanya, apakah lu harus ngelamar atau lu dideketin, gua nggak ngerti juga gitu, saking polosnya gua. Tapi gua lihat teman-teman gua, mereka sudah sebagian besar udah pada kerja, Bro, kayak, kerjanya bukan kerja programmer ya, cuman kerja kayak misalnya jaga toko atau, Mhm. kerja di Mangga 2 yang kan zaman dulu kan komputer semua ke Iya, Mangga 2 gitu betul. kan. Iya. Ya gua terus terus Bro, gua tuh dulu ada teman baik namanya David. Si David gua bilang kan gua komplain gitu ke David, karena dia tuh teman skripsi gua bilang, "Pit, gue lihat kayaknya semua orang udah pada kerja nih, lu juga udah kerja juga, gila gue ngerasa ini nih nggak pede gue, maksudnya ini udah mau lulus dan gue belum ada kerjaan." Terus tau nggak dia bilang apa, Bro? Dia bilang katanya, "Nggak usah khawatir Tom, lo tuh kayak ini, kayak kupu-kupu," katanya dia. Jadi Oh, kupu-kupu itu kan, apa namanya, pertamanya jadi, ulet ya, ulet iya. terus dikepompong, tapi bentar begitu keluar dari kepompong lu jadi butterfly terbang gitu, kata dia gitu. Wah gila, itu masih berbekas gua, oh berarti oke, jadi maksudnya ada istilahnya sih, apa istilahnya, istilahnya sabar lah gitu, maksudnya lu nggak usah, takut gitu bakal bakal miss out gitu. Iya iya, itu tuh mantep banget sih, dan Mhm, itu yang sering orang nggak paham ya, jadi dia sering compare dengan yang lain, padahal kayak start itu tidak menunjukkan akhirnya, lu bisa start benar late, tapi nanti akhirnya lu bisa way ahead, itu bisa banget. benar, Nggak iya. nggak ditentukan lah, nobody knows lah ya, yang Iya penting lu iya. sekarang Bisa jalan. juga lu mulai duluan, tapi kemudian entar lu hancur gitu. Bener Atau lu bener bener, kayaknya diem aja terus tiba-tiba langsung ada one opportunity naik. lu naik ke atas gitu Iya, kan. bener. Itu Ah, gue lihat beberapa kali sih, Bro. Itu serius sih, beneran terjadi sih. Ada temen yang,
waktu kuliah bagus banget, awal karir bagus banget, terus habis itu mentok, Hmm. udah nggak grow lagi. Ada Ya. yang awal-awal tuh kayaknya struggle banget, gak dapat kerja, Hmm. susah segala macam, satu titik dia cus langsung kenceng banget dia Hmm. gitu. Benar-benar. Itu real sih kayak gitu sih. Ya, dan kalau menurut gue sih buat itu, for that to happen, kuncinya adalah, you always have to be prepared sih ya. Ya, Ya kan? Karena kan, lu nggak tahu kapan kesempatan datang, tapi when it comes, lu harus ready aja gitu kan. benar. Bukan berarti kayak lo nyantai-nyantai nunggu doang ya. Benar benar, iya. Nggak bisa kayak Heeh, gitu. heeh. Ya Nah, ya terus ya. gue waktu kuliah itu sebenarnya gue juga ini juga sih, kalau kata teman gue tuh, gue kayak apa ya, jadi gue tuh dulu kuliah suka, bolos sih enggak, cuman suka datang telat gitu. Suka datang telat kan, nitip absen ya di awal-awalnya gitu kan, itu gue datang telat, terus udah gitu, apa namanya, gue pas di kelas, karena gue datang telat pasti gue duduk di depan gitu kan, karena orang pada duduk belakang. Iya Nah, iya, heeh. dan gue duduk di depan, terus gue tidur. Jadi, Kacau. gue tuh terkenal Bro di kampus, terkenal karena suka tidur gitu. Ngapain lu tidur di kampus? Maksudnya kayak lu kurang tidur apa gimana? Mungkin kurang tidur kali ya, kurang tidur, kurang gizi kali ya. Tapi rumah gue kan juga jauh, rumah gue kan di Bekasi. Rumah Mhm. gue di Bekasi, kuliah di BINUS, BINUS di Lumayan. Jakarta Barat, gue naik Oh, naik bus. Jakarta Barat. Ya 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 ya. Ya, gue naik bus. Nah, ini ada pentingnya juga nih, gara-gara gue naik bus ini, itu gue membuat gue jadi ke luar negeri gitu. Nah jadi gue cerita tuh. Jadi, kan setelah gue lulus dari BINUS, Mhm. kayak gitu kan yang gue bilang, gue belum ada kerjaan, Ya. terus, gue tuh dapat kerjaan dari, namanya BINUS BINUS Karir kalau nggak salah. Hmm. Jadi BINUS itu dia punya website, kayak apa ya, job portal gitu. Mungkin sekarang kayaknya kampus-kampus udah banyak ya, punya Ya. punya job portal sendiri gitu. Cuma kalau waktu itu BINUS dia salah satu yang punyalah gitu. Nah, waktu itu posting di situ, dan karena gue nggak tahu ya, namanya juga baru lulus, memang gue, jurusannya IT, programming gitu kan. Cuman kan ya namanya lu kalau kerja pasti lu pengennya, yang penting gue dapat kerjaan dulu deh gitu kan. Ya. Nggak Hmm. semua anak-anak zaman sekarang nggak Oh gitu, ada gitu. milih juga gitu? Anak-anak zaman sekarang milih-milih. Kalau dulu iya, kalau dulu iya. Oh Yang gitu. penting kerja dulu, benar. Oh, oke. Ezra, daddy is busy now. Oke. Sorry anak gue Bro. Santai santai. Ezra. No. Daddy is busy now. Ezra. Oke, mungkin gue lanjut aja Bro ya, sorry. Iya, siap siap. Jadi, apa namanya, sama mana tadi, dari BINUS ya. Dari BINUS, Nah, benar. BINUS kan gue lulus kan, gue itu dapat kerjaan dari, job portalnya BINUS. Waktu itu gue inget, gue waktu itu ngelamar di beberapa tempat, kayak banyak lah, ada 20-an gitu. Terus dipanggilnya di, ada beberapa juga, cuman Ezra, no, don't do that ya. Ezra, no. Santai Ya, aja orang. ya, jadi kemudian, apa namanya, gue dipanggil di ini, di Asuransi Sentral Asia. Oke. Ya, asuransinya BCA lah gitu ya, Ya asuransi ya. BCA. Nah, dan jadi gue di interview di Asuransi Sentral Asia itu, gaji gue pertama gue inget 2 juta tuh. Ya. Itu UMR. Ya, standar lah awal-awal kerja. Ya, dan, waktu itu gue bangga banget. Maksudnya, gimana ya, kayak ya mungkin, ya sekarang sih memang mungkin kalau cari kerja susah juga ya, cuman dulu juga sama, susah juga gitu. Dan gue dapat kerjaan, gue happy, gue inget gaji pertama gue, itu gue kasih semuanya ke nyokap gue, gitu. Jadi gue tuh dulu sistemnya gini Bro, kalau kerja itu, gue gajian, Ezra, ya. Jadi, gue tuh dulu gajian, gue kasih semuanya ke nyokap, terus gue minta duit jajan sama nyokap gitu. Oke. Nah, jadi karena gue pikir ya mungkin ya, nyokap gue bisa lebih manage lah uangnya gitu ya dibandingkan gue gitu. Cuman kemudian ya gue mulai belajar manage uang gue sendiri gitu, karena kan lu mau punya keluarga juga gitu kan. Nah, terus gue kerja di Asuransi Sentral Asia selama 1,5 tahunan, dan kemudian gue dapat opportunity lain, gue pindah ke perusahaan kedua, itu di perusahaan kayak consulting kecil gitu di Kebonjeruk. Dan apa namanya, lucunya nih ya, jadi perjalanan karir gue tuh, gue kan pertama kerja di perusahaan asuransi, terus kemudian kerja di perusahaan consulting yang bantuin bikin sistem MLM. Oke. Halo. Ini koneksi gua apa ya? Sebentar. Oh, koneksi gua aman. Tadi keputus tadi. Ya, barusan ada putus. Oke. Ya, jadi tadi Lanjut. ya perusahaan yang bikin sistem MLM.
terus kemudian gue pindah ke perusahaan content provider. Nah, ini to be honest ya, jadi perusahaan-perusahaan yang gue kerja ini itu sebenarnya tuh industrinya gue tuh awalnya nggak suka. Jadi, jadi sebelum gue kerja di perusahaan asuransi, bokap gue tuh selalu bilang, oh asuransi itu jelek, asuransi itu nipu, gitu kan. Ya mungkin orang tua kan mikirnya kan, oh asuransi itu susah klaimnya dan sebagainya gitu. Mungkin ada benarnya juga gitu ya. Ya. Nah, gue jadi karena itu jadi gue nggak suka asuransi, dan pekerjaan pertama gue malah di perusahaan asuransi gitu. Terus pas gue kerja di perusahaan asuransi, kan saat itu tuh MLM tuh lagi gencar-gencarnya tuh, dan gue paling gak suka banget sama perusahaan MLM. Ya lo tau MLM kan ya istilah kayak tanda kutip nipu lah gitu ya, bukan ya nggak semuanya jelek sih. Gue karir pertama gue join MLM. Nah itulah ya lo tahu sendiri lah gitu kan. Nah tanda kutip nipu gitu. Nah perusahaan kedua gue kerja di perusahaan MLM gitu. Nah terus saat itu juga di zaman-zaman gue tuh itu SMS premium juga populer juga, kalau yang lo tahu yang ketik rek spasi apa gitu kan, terus ntar pulsa lo disedot 10.000 gitu kan. Habis gitu. Nah itu gue kerja di perusahaan itu gitu. Jadi kayaknya semua hal yang gue benci gue kerja di situ gitu. Kok bisa? Nah terus kan dari perusahaan MLM itu kan gue dapat kerja di Malaysia. Dan kalau lo inget tuh zaman-zaman itu tahun berapa ya gue lupa, itu Indonesia sama Malaysia tuh lagi apa kayak perang gitulah gitu. Nah, karena waktu itu kalau nggak salah Malaysia mengklaim suatu budaya atau suatu pulau gitu ya, dan terus kan sama TV kita kan dipanas-panasin gitu kan. Nah, jadinya ya semua orang termasuk gue juga, kita jadi benci gitu kan, benci sama Malaysia gitu kan. Oh gini, ternyata gue mau dapat kerja sih itu gue. Itu gimana cara lu bisa dapat kerjaan dari sana? Nah itu sebenarnya ini juga ada lagi nih. Jadi pada saat gue lulus kuliah dan gue kerja di perusahaan asuransi itu bos gue dia ngenalin gue ke komunitas Java. Oke. Karena kan dia tahu gue tuh kayak programmer yang ya nerd banget lah gitu kan. Terus dia bilang, lo kan suka Java, ini ada komunitas Java nih, lo ikut gitu kan. Nah terus gue ikut aktif di komunitasnya. Nah di komunitasnya itu ini apa namanya, ada ada orang yang nawarin gue kerja ke Malaysia gitu. Sebentar bro ya, Ezra. Sebentar. Ini sorry banget ganggu waktu lo main bro. By the way, teman-teman yang sudah join dan lo ada di sini, monggo ya komen ya kalau lo ada yang mau ditanyain atau mau di komen, silakan. At least say hi, lo dari mana, siapa, supaya gue kenal dan gue bisa kenalan siapa aja yang sering nonton. Otherwise, stay tune aja, dan lo bisa nanya juga kalau misalnya ada yang lo tanya ya, nanti kita bahas. Ya, silakan aja kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja. Sip. Jadi tadi gue sampai orang dari komunitas Java tadi. Ya, komunitas Java. Jadi, nah ini juga ceritanya juga lumayan lucu juga nih. Jadi, gue tuh di komunitas Java itu sebagai member. Zaman dulu itu kita belum ada kayak Telegram, Facebook gitu ya. Jadi komunitasnya tuh di mailing list. Ya. Mungkin kalau orang-orang udah sesepuh udah tahu lah ya komunitas mailing list. Yahoo Groups lah. Yahoo Groups ya kan. Nah itu gue dulu ikut komunitas itu. Terus foundernya itu namanya Frans Tamura, nggak tahu lu pernah denger apa enggak? Pernah lah, orang lain ya, udah legendaris ya. Ya cuman Frans udah nggak ada lagi kan sekarang. Jadi di komunitas itu gue kenal banyak orang, dan gue juga karena gue pada dasarnya suka sharing gitu ya, jadi gue dulu suka jadi speaker setiap kali ada meetup gitu, kayak apa soal framework terbaru gitu. Nah dari situ juga mendorong lo untuk sharing gitu bro. Kayaknya tuh memang jadi keluarga gue itu tadi kan gue bilang nyokap gue wartawan, tapi kakek gue tuh dia tuh kepala sekolah dulunya gitu. Oke. Kakek gue kepala sekolah, terus tante gue itu dia dosen di Pancasila, adik gue dua-duanya dosen di satunya di Presiden University, satunya lagi dia dosen apa kayak keperawatan gitu. Jadi ya memang keluarga gue keluarga pendidik lah gitu. Nerd semuanya gitu. Ya gue pengennya sih jadi dosen juga bro, cuman gue sekarang karena belum S2 kan nggak bisa ya. Ya. Oke. Nah, Jadi itu bikin lo pingin sharing ya? Sharingnya gimana waktu itu? Di mail list-nya aja, nulis aja apa gimana? Jadi kalau namanya mailing list kan pasti orang ada yang nanya, terus ada yang jawab gitu kan. Atau misalnya mungkin kalau ada news, kemudian mereka sharing gitu kan buat discuss. Misalnya, ada framework baru nih gitu kan. Tapi
dulu tuh kita hampir setiap bulan ada namanya Jamu. Jamu tuh Java Meetup. Oh, Nah oke. itu biasanya meetup-nya tuh, di tempat yang, yang sponsor lah gitu, misalnya Detik gitu, Detik pernah pernah, nyediain tempat buat kita. Bahas ya. Terus, Yellow Yellow Page Indonesia namanya apa ya? Ya Yellow Page Indonesia lah gitu ya, itu pernah, pernah apa, ngasih, tempat juga gitu. Terus tapi kita dulu seringnya sih di ini sih, di kantornya Sun Microsystem, Hmm, di Metro Data, itu di Menara WTC dulu. Ya kan Sun sekarang udah nggak ada ya. Nah, ya. cuma dulu kita sering ngadain di Sun Microsystem dan, ini gue terus terang, gue ngerasa kayaknya bisnis acumen gue tuh nggak begitu bagus ya, karena kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya gue di posisi itu kan, gue banyak kenal programmer ya kan, gue banyak kenal programmer, terus gue juga banyak kenal, perusahaan gitu kan. Harusnya gue bisa manfaatin dong, kayak misalnya gue jadi kayak apa sih, penyalur gitu ya, Ya. outsource gitu kan. Cuman saat itu mungkin gue ya gue nggak ngerti gitu soal kayak gituan gitu. Gue bahkan inget kalau ada beberapa orang perusahaan yang dengan apa mereka nyari programmer itu gue dengan sangat hati gue bantu aja gitu, nggak minta apa-apa gitu. Ya nggak ngerti gue saat Ya. itu. Hmm. But it's fine, right? Gak Ya masalah it's kan fine lah, ya. sebenarnya, Ya. ngenalin kayak gitu, karena ya gua mikir bahwa ya tergantung lo mau ngambil benefit dari value yang lo deliver dari mana kan, nggak harus Ya. ya jadi duit lah so to say kan. Benar-benar, ya. In a way juga mereka jadi kan, baik perusahaannya maupun orangnya juga jadi, istilahnya ada utang budi lah kalau lah gitu kan. Benar benar benar, Nah, itu benar banget. iya. Nah itu, nah dari komunitas itu, gue kenal beberapa orang kayak tadi Frans Tamura, terus mungkin lu kenal, Joshua Partogi. Joshua Partogi itu dia, yang Scrum Indonesia kan. Terus Ya ya Ibnu Bima, Ibnu mungkin lo tahu juga ya, gitu kan. tahu. Nggak tahu ya, Andy Muhardin, ya. Nah, eee, kemudian ini ada yang lucu nih. Jadi, eee dari orang-orang komunitas itu kan karena Java itu kan, dulu dan juga sekarang itu banyak dipakai sama perusahaan, terutama Mhm, perusahaan di bidang finansial. ya, Nah, ada, programmer Java cewek gitu, dia itu kerja di Belanda, oke. dan dia Posisi di aktif di Belanda juga? komunitas. Kenapa? Posisi di Belanda berarti? Ya, dia kerja di Belanda, dan tinggal di Belanda gitu. Nah, waktu itu dia nawarin gua untuk, mungkin kalau sekarang kalau gue cerita ini kayaknya agak aneh gitu, cuman saat itu mungkin karena gua naif jadi nggak ngerasa aneh. Lu bayangin gini aja deh, kalau misalnya ada orang asing yang lu cuman kenal online, lu nggak pernah lihat mukanya, ya, terus dia tinggal di Belanda, dia nawarin lu buat tinggal di rumahnya dia, Wah, dibayarin sama dia semuanya untuk cari kerja di situ, kira-kira lu ambil nggak? Gitu aja deh. tergantung ya, kalau gua sendirian ya mungkin gua agak YOLO ya, karena gua emang orangnya bonek ya. Nah, Gua nekat. ya itu gue juga sama Bro, gitu juga gitu. Jadi, mungkin kalau dipikir-pikir sekarang, wih anjir lu bisa diculik tuh atau lu apa, organ lu diambil gitu kan. Nah, Iya cuma waktu iya itu iya, karena gue naif kayak sekarang gitu, orang jadi pada gue ambil pada aja gitu. pada ini, Hmm. paranoid semua, ya. Hmm. Ya waktu itu mungkin zaman dulu orang baik-baik gitu ya. Ya. Jadi dia nawarin gitu, terus, ya udah gue ambil gitu, maksudnya, dia sponsorin gue, literally dia yang bayarin tiket apa sebagainya gitu. Nah, cuman waktu itu kita ada miskom nih, dia bilang ke gue, "Oh, lu bisa tinggal, selama pun sesuka lu aja gitu, maksudnya sampai lu dapat kerjaan, ya mungkin sebulan lah," dia bilang gitu. Nah, cuman kan pada saat lu mau apply visa, kan lu di-interview tuh. Nah, pada saat interview kan gue ditanya sama si orang yang interviewnya, "Lu mau berapa lama tinggal di situ?" Ya karena teman gue bilang sebulan, ya gue bilang sebulan dong, ya kan. Tapi temen gue ternyata dia di surat sponsornya dia tulis 2 minggu. Oke. Nah, jadi ada miskom itu. Jadi dia dia di suratnya tulisnya 2 minggu, cuman gue dikasih tahu sebulan, jadi gue bilangnya sebulan. Nah, kan nggak matching tuh, Ya, katanya sponsornya 2 minggu, gue bilangnya sebulan. Akhirnya gue ditolak visanya. I see. Jadi karena visanya ditolak, ya gue nggak jadi tuh ke Belanda gitu. Heeh, I ya see. jadi ya agak sedih juga, cuman ya mungkin bukan jalan gue lah gitu ya. Ya. Nah nah terus, gue ditolak, yang ke Belanda, terus kan, gue kerja yang gue bilang tadi dari asuransi, terus ke MLM, terus ke, apa, SMS provider, SMS premium. Nah, pas gue kerja di SMS premium itu, ada lagi orang dari komunitas yang nawarin lagi, tapi dia di Malaysia, ya namanya Arif. Nah, dia bilang, "Bro, gue sekarang kerja di Malaysia nih, dan gue dapet, posisi ke Dubai," dia bilang. "Nah, posisi gue kosong nih, lu mau ambil Gantiin. nggak?" Dia bilang gitu. Nah, pertama-tama gue, nggak mau ya, maksudnya ya lu pikirlah gue darinya gue tadi gue mau ke Belanda men, terus tiba-tiba masa ke Malaysia sih gitu kan.
Ya kan, kalau tadinya ada yang nawarin lo, apa namanya, mobil Mercy gitu kan, tiba-tiba dikasihnya mobil apa nggak tahu gitu kan, ya kan lo Ya, gengsi dong gitu kan. Cuman saat itu ya gue pikir, ya mungkin ini memang udah jalan gua, akhirnya gua ambil gitu. Gua ambil, terus, dan itu juga pertama kali juga buat gua, maksudnya gua pertama kali keluar negeri gitu, Bro, pertama keluar oh, negeri gitu kan, heeh, ya paspor gua bikin pada saat itu tuh gitu dan, proses interviewnya itu jadi, gue inget chatting lewat Yahoo Messenger, chatting. hmm, nggak ada kayak video call gitu nggak ada, cuma Iya, iya, chatting maksudnya paling nggak telepon gitu nggak ya, chatting ya? nggak, cuma chatting aja gitu. Oke. Mungkin karena, ini rekomendasi dari teman gua gitu ya, dan teman gua tuh dia jago gitu. Oke. Ya mungkin mungkin, oh ini nggak mungkin dong dia malu-maluin dirinya dia gitu kan, bawa orang baru gitu kan. Ya. Jadi cuma di-chatting, cuma nanya, "Lu bisa apa? Gini gini gini." Terus, waktu itu bahkan nggak nego gaji, cuma dibilang, "Oh kita bakal bayar lu segini," gitu. Dan, gua ini juga sama ya, gua tuh nggak tahu standar gaji gitu ya, maksudnya gua nggak tahu ini gaji itu gede atau enggak gitu ya. Waktu itu gua ditawarin, kalau nggak salah $9.000, sorry ringgit. Oke, oke. Rp9.000 itu berapa ya gue lupa, sekitar 9 kali 3 mungkin 27 kali ya, kalau Ya. nggak salah gitu. Jadi gue waktu itu dapat segitu dan, eee, kan ya udah gue ambil gitu kan, oke setuju gitu, kapan bisa, oh ini, bulan depan katanya mereka tuh, "Lu datang ke sini aja dulu, datang ke Malaysia sebagai pakai visa turis, terus nanti, kita yang ngurusin di sini," Dari sana, gitu. ya. Ini juga nah ini terus terang gue agak takut juga karena kan, wah kalau misalnya gue udah ke sana terus ternyata PHP gimana? Gue kayak orang anak hilang dong, ya nggak? Ya, Cuman ya. ya untungnya enggak gitu. Nah, cuman, gue tetap concern juga karena gini Bro, sebenarnya pada saat itu Bro, gue tuh lagi nggak ada duit. Wah. Nah ini nih, ini ada lagi nih. Jadi, kan misalkan gue kerja di apa namanya, asuransi, pindah ke MLM, pindah ke SMS Premium. Nah, Ya. pada saat di SMS Premium itu kan gue kan ditawarin kerja di Belanda. Mhm. Dan waktu itu gue pede banget Bro, kalau gue bakal kerja di sono. Jadi gue resign Bro. Ya, buat pelajaran teman-teman jangan ya, Dek, ya. Jangan Sebelum seperti itu. sebelum dapat, apa namanya, pasti gitu ya. Ya, 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 ya. Gue resign gitu. Jadi gue resign gitu, terus ya sama sih hubungan gue sih baik dengan, apa, owner-nya baik gitu. Cuma kan ya masa lo jilat lidah Iya, sendiri gitu kan. masalah lagi ya, Ya ya. "Pak nggak jadi ke Belanda Pak," gitu. Ya, 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 oke, Gitu. Jadi oke. karena gue udah resign akhirnya gue freelance. Jadi gue freelance selama 2 tahun dan, freelance itu gue nerima project 2 tahun. 2 tahun? Iya. Nah, gue nerima project, sudah gitu juga gue nerima project dari perusahaan yang sebelumnya tuh, yang SMS Mhm. Premium itu. Jadi gue meskipun udah resign, gue tetap ngerjain project-nya gitu. Kan waktu itu gue posisinya, sistem arsitek. Oke. Heeh. Nah, cuman ya mungkin kalau misal lo tahu pengalaman kayak kerja freelance gitu kan agak kadang duit ada, kadang nggak ada gitu kan ya. Ya, Dan waktu paham. itu pas pas menjelang gue ditawarin posisi yang di Malaysia itu gue lagi duit nggak ada gitu. Gue bahkan tuh kayak literally ya, itu gali lubang tutup lubang gitu, kartu Mhm. kredit. Jadi gue Wah, minjem dari kartu kredit, terus gitu gue pakai buat bayar tagihan kartu kredit yang lain itu, waduh tuh zaman jahiliyah lah Bro ya gitu ya. ngalamin gitu ya Jadi berarti. ngalamin gue tuh kayak gitu, masa susah itu gue pernah ngalamin. Nah terus, pas gue dapet tawaran kerja di Malaysia itu, gue bahkan nggak punya duit buat bayar tiket ke sono gitu. Mhm. Cuman ya somehow tiba-tiba adalah gitu, Ya, ada dan tapi tiket is one thing ya, terus kemudian kan lu di situ, lu tinggal di mana, ya, benar. ya kan? Misalkan karena kan company mereka nggak provide accommodation kan, karena istilahnya ya lu datang ke sini, lu urus diri lu sendiri, lu gue gaji di akhir bulan gitu kan. Ya, Jadi ya. lu baru punya duit di akhir bulan. Nah, untungnya ternyata teman SMP gua namanya Hadi, dia tuh kerja di situ. Dia maksudnya Wah, kerja di Malaysia dia. kok bisa Jadi ketemu dia? Gimana ceritanya? gini, jadi pas gue dapet tawaran kerja ke Malaysia, kan gue cerita tuh ke teman-teman. Jadi kan gue punya kayak grup gitu ya, teman-teman gue gitu. Terus gue bilang ke mereka, guys, gue dapet tawaran kerja nih di Malaysia gitu. Terus teman gue yang di situ bilang, oh si Hadi kan kerja di Malaysia, lu coba kontak Mhm. dia aja gitu. Gue kontak dia gitu, gue kontak dia. Terus dia nanya, lu kerja di mana? Oh di Kuala Lumpur, oke. Dapat gaji berapa gitu kan? Ya gue nggak ngerti, gue cerita aja, gue bilang, oh 8.000, gue bilang gitu. 9.000, gue bilang gitu kan. Nah ternyata 9.000 tuh gede bro gitu. Maksudnya, gue juga baru tahu juga kalau ternyata segitu tuh gede gitu. Nah, itu. Cuman ya udah terus cuma kan ya, karena gue bilang tadi gue lagi juga
nggak punya duit gitu ya. Jadi gue datang ke situ, begitu sampai ke Malaysia, gue dijemput sama si Hadi, gue nebeng di apartemennya dia selama sebulan pertama. Dan ini bro, jadi gini, Hadi itu dia itu kerja sebagai supervisor di call center. Jadi di Malaysia tuh ada Telco, Maxis, Digi dan sebagainya. Nah, Digi itu kayak Indosat lah gitu. Iya. Jadi kalau Maxis itu dia kayak Telkomsel yang paling gede, kalau Digi itu yang keduanya kayak Indosat gitu. Nah, dia kerja di Indosat itu, di Digi itu, dan kenapa dia di situ, karena Digi itu punya banyak customer orang Indonesia. Oh. Nah, itulah kayak misalnya mbak-mbak yang kerja di Malaysia atau yang kerja di pabrik gitu kan, nah, mereka banyak yang pakai Digi ternyata. Nah, jadi karena itu mereka punya call center, satu army gitu, orang Indonesia semua. Oke. Nah, jadi dia supervisornya di situ. Nah, di situ itu dia itu tinggal di apartemen, itu kayak mes. Jadi company-nya itu, jadi kayak mungkin apa ya, outsource-an call center-nya gitu ya. Outsource-an call center-nya mereka kayak sewa beberapa unit apartemen, terus dipecah-pecah gitu, terus orang-orangnya tinggal di situ gitu. Dan kebetulan si Hadi itu teman satu apartemennya dia lagi keluar gitu, jadi kosong, makanya gue bisa nebeng sama dia. Jadi kan tuh serba kebetulan tuh ya. Nah, gue nebeng sama dia, dan setiap hari, kan gue kan kerjanya jam 8 pagi tuh, dan mereka itu call center itu mereka dari jam 7. Jadi gue tuh jam 5:30 udah bangun, terus udah siap lah gitu ya. Dan gue again karena gue nggak punya duit, jadi gue nebeng pakai bus pekerjanya mereka, kayak angkutan gitu ya kan. Jadi kan mereka kan bus pekerjanya datang dari apartemen jemput ke kantor mereka gitu kan. Nah, ini gue nebeng, jadi minta drop di stasiun gitu. Jadi gue tiap pagi nebeng naik bus pekerja mereka, di drop di stasiun. Dari stasiun itu stasiunnya ini di sini namanya KTM. Kalau di Indonesia KRL namanya. Ya, jadi kayak kereta KRL lah gitu ya. Nah, itu gue naik dari namanya stasiunnya kalau nggak salah Batu Tiga kalau nggak salah deh. Nah, di situ gue naik kereta terus ke KL Sentral. KL Sentral tuh kayak Blok M lah gitu ya. KL Sentral, dari KL Sentral itu baru naik monorail ke kantor gue. Terus dari monorail berhenti di stasiun dekat kantor gue, terus gue jalan kaki gitu. Nah, itu selama sebulan pertama tuh emang benar-benar struggling lah kayak gitu, karena jarak apartemennya teman gue nih sampai ke kantor gue tuh itu kayak dari Bogor ke Jakarta lah gitu. Kayak gitu lah, kayak orang-orang Bogor yang kerja di Jakarta tuh gue pernah ngerasain deh kayak kalian deh gitu. Bangun subuh gitu dan sebagainya gitu. Dan pulangnya juga sama, pulangnya ya gue mesti ya tinggal balik arah aja gitu. Dan itu jadi eye opening sih, karena kan yang tadi gue bilang kita tuh sebelumnya ada fighting gitu ya dengan Malaysia gitu kan. Cuman begitu gue di sono, kan gue takut ya, jangan-jangan nih orang kalau misalnya tahu gue orang Indonesia, ntar gue dibacok lagi kan, gitu kan. Nah, ternyata enggak bro, ternyata di situ mereka nggak ada yang peduli bro. kita di Indonesia demo-demo gitu ya, di sini nggak ada yang peduli. Terus gue kerja di situ di perusahaan Malaysia itu, gue cuma kerja tuh nggak 3 bulan. Kenapa? Karena pada saat gue kerja di situ, perusahaan itu kan lagi ada proyek di Vietnam. Proyeknya gagal. Karena proyeknya gagal, mereka tutup departemennya. Nah, kebetulan lagi, jadi kan gue tuh orangnya friendly nih, terutama kalau lihat cewek ya gue suka friendly gitu kan, gue suka kenalan gitu kalau lihat cewek gitu. Nah, jadi pas di kantor ya, di kantor tuh pas lagi turun jam pulang kantor, turun itu naik lift, gue liat ada cewek cakep nih bro. Nah, gue kenalan sama dia, gue tanya, oh lu kerja di sini? Iya. Oh, lu sebagai apa kerja di sini? Dia bilang katanya dia tuh sekretaris dari founder. Jadi ini perusahaan TBK loh, perusahaan terbuka. Jadi dia sekretaris dari foundernya gitu. Oke. Nah, ternyata bro, dia anak foundernya. Gimana? Iya, dia anak founder. Makanya lu ngomong hoki banget ya. Temen gue bilang katanya, Tom, kayaknya lu kalau lu percaya reinkarnasi ya, kayaknya lu dulu sebelumnya ini deh, namanya biksu deh katanya deh. Lu mungkin hoki banget karena lu dulunya biksu katanya.
Nah, jadi kan gue kenalan sama anak si foundernya kan. Nah, departemennya sih tetap ditutup Iya. dan gue tetap keluar gitu. Cuma gue nggak langsung dipecat gitu. Dia bilang katanya, lu gue kasih 3 bulan buat cari kerjaan di sini deh gitu kata dia gitu. Jadi selama 3 bulan itu gue gabut bro. Jadi gue tiap bulan ya tiap hari ya datang ke kantor, tetap datang ke kantor. Kan di sana kan nggak ada WFH gitu zaman dulu ya. Ya. Gue datang ke kantor, cuman di kantor cuman kayak main Facebook, chatting-chatting gitu kayak gitu. Nah, cuman gue nggak perlu sampai nunggu selama 3 bulan karena kemudian kan di komunitas yang tadi yang gue bilang komunitas Java itu ada orang lagi nih yang kerja di Malaysia juga, namanya Albert ya namanya. Ya, nah terus dia itu apa namanya? Kan karena gue tahu dia kerja di Malaysia, gue kirim email ke dia, gue bilang bro, gue lagi di Malaysia nih. Gue dengar kan lu di Malaysia juga. By the way, gue dipecat nih, soalnya perusahaan gue departemennya bangkrut gitu. Lo ada kenalan nggak yang punya lowongan gitu? Nah, terus dia bilang katanya sebenarnya kita lagi hiring, tapi kita nyarinya orang lokal. Tapi buat lo pengecualian deh bro, dia bilang gitu. Karena kan ya kita teman komunitas gitu kan. Nah, terus ya gue datang ke kantornya dia, di interview sama dia. Terus ya udah gue diterima. Cuman dia bilang katanya, oh ini kalau gaji. Nah ini di sini gue tahu kenapa gaji kegedean. Dia bilang katanya, oh ini gaji lo yang segini kegedean bro, katanya dia bilang. Gue bisanya ngasih lo segini, dia ngasih sedikit kecil gitu. Terus ya gue bilang ya, gue juga nggak ngerti juga kan ya udah gue ya aja gitu kan. Udah gue terima situ. Nah satu lagi nih bro, jadi dia bilang juga ke gue, kan dia lihat CV gue nih. Lalu kan gue udah cerita tuh yang gue dari perusahaan asuransi pindah kemana gitu kan. Nah dia bilang katanya, bro kalau CV lo kayak gini nih nggak bagus, dia bilang. Kayak kutu loncat gitu, loncat-loncat cuman 1,5 tahun gitu kan. Cuman ya mungkin ya Bro Brian lo tahu sendiri kan kalau kita di IT banyak yang kayak gitu kan ya. 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 Tapi ternyata kalau di luar negeri itu nggak bagus. Ya. Karena dia bilang katanya, lo tau nggak di perusahaan ini itu orang tuh ada yang kerja paling lama 25 tahun, dia bilang gitu. 25 tahun. Nah, karena dia bilang kayak gitu, jadi gue kerja di situ tuh selama 5 tahun. Ya, jadi kan biasanya kan gue pindah-pindah terus kan. Ya. Nah, karena dia bilang tuh gue bilang gue bisa buktiin kalau gue juga bisa stay juga gitu. Oke. Nah, jadi gue kerja selama 5 tahun, terus kemudian pas di akhir tahun gue kerja di situ, maksudnya menjelang gue keluar tuh ya, itu kalau lo inget dulu lagi startup lagi booming-boomingnya. Ya. Pertama kalinya ada film kayak Social Network, terus orang-orang pada bikin startup. Nah itu gue jadi pengen ikutan tuh gitu. Nah tapi kan waktu itu gue masih takut-takut. Ya. Nah kenapa gue keluar akhirnya? Karena kantor gue ngirim gue ke Australia. Oke. Jadi waktu itu kan, jadi gini, ini perusahaannya adalah perusahaan Australia. Mereka buka cabang di Malaysia karena ya lebih murah gitu kan. Call centernya, ada programmernya gitu. Nah cuman pas di Malaysia itu kita ternyata susah cari programmer bro. Iya, susah cari programmer. Akhirnya kita balik lagi buka kantor di Australia lagi buat maksudnya cari programmer di situ gitu. Oke. Dan karena gue ya senior lah gue di situ gitu kan. Gue senior, jadi gue yang dikirim ke Australia buat kayak ngebangun timnya lah gitu, nge-training mereka gitu. Nah pas gue kerja di Australia itu cuma sebentar sih, cuman kayak 1,5 bulan gitu. Nah selama 1,5 bulan itu, terus di akhir trip gue, pas sebelum gue balik ke Malaysia lagi, itu gue skydiving. Ketemu orang lagi? Enggak, jadi skydiving ini kan gue kan bukan orang tipe yang kayak suka adventure kayak extreme sport itu, bukan kayak gitu. Nah gue bilang ke diri gue, if I can do this, I can do anything gitu. Jadi karena gue berhasil skydiving itu, akhirnya besok gue langsung resign. Lo mengulang lagi yang sebelumnya ya, nekatnya ya? Iya gitu, karena kan maksudnya ya gue skydiving aja gue berani gitu kan, masa resign gak berani gitu kan. Nah itu mungkin kalau gue tuh dulu tuh alasan kenapa gue gak berani resign bukan karena diri gue gitu. Gue sih terus terang maksudnya ya gue kan waktu itu masih single, gue misalnya ngegembel pun gue gak masalah gitu. Cuman kan gue punya orang tua ya, punya adik-adik gue masih kuliah, gue yang bantuin juga gitu kan. Itu kan gue mikirin itu juga gitu. Ya cuman akhirnya gue bertekad, gue resign, gue bikin usaha sendiri gitu, dan gue sukses bro, sukses bangkrut maksudnya gitu. Normal lah. Ya normal ya pertama. Ada orang yang sukses berusaha tanpa pernah bangkrut, nggak ada. Iya. Jadi gue udah habis duit lumayan banyak, saving gue lah gitu ya habis.
Karena salahnya gue tuh adalah, gue tuh waktu itu bikin kayak mirip dengan Ruang Guru. Hmm. Gue dulu bikin mirip dengan Ruang Guru yang ada kayak apa, tutoring online gitu kan. Ya. Itu belum ada Ruang Guru tuh, jadi Ruang Guru setahun kemudian. Nah, user-nya banyak, cuman, salahnya gue tuh adalah, gue tuh dapetin user free, cuman gue nggak bisa convert mereka ke paid user gitu. Heeh. Dan kemudian, investor juga salahnya gue tuh adalah karena kan gue tinggalnya di Malaysia. Waktu itu gue, ya punya pacar lah gitu kan di Malaysia, terus kemudian tapi user gue di Indonesia gitu, jadi agak susah ya, kayak Oh, ya. network gue di Malaysia, cuman market gue di Indonesia gitu. Jadi itu gue gagal lah gitu, gagal total gitu. Terus kemudian, setelah itu gagal, gue bikin usaha lagi, ini lebih realistis gitu, gue jualannya ke, Malaysia gitu, gue bikin chatbot. Cuman itu pun juga menurut gue, terlalu too ahead gitu ya, too ahead of its time gitu. Karena waktu itu chatbot masih baru-baru itu, kalau lo inget-inget chatbot-chatbot yang lagi hot-hotnya di Amerika, itu gue tuh dulu bikin saat itu gitu. Dan itu di Malaysia, di Indonesia itu masih jauh gitu kan. Ya, ya. Nah, itu gue terlalu maju gitu. Sekarang juga masih dipakai kan yang kayak gitu. Benar, ya cuman dulu gue terlalu maju gitu. Nah, cuman ya udah lumayan lah, kayak pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Nah, terus gue itu waktu itu posting lowongan kerja di Facebook. Gue bilang dibutuhkan programmer orang Indonesia yang mau kerja di Malaysia. Jadi maksudnya gue mulai mengembangkan tim lah gitu ya. Nah si Ibnu, dia ngelihat itu dia bilang, Tom daripada lo cari orang kirim ke Malaysia, kenapa lo nggak balik aja ke Indonesia? Di Indonesia tuh sekarang lagi hot loh, ada OVO, ada Gojek dan sebagainya gitu. Gajinya sekarang gede loh kalau misalnya kerja sebagai IT, dia bilang gitu, sebagai programmer. Udahlah, gue kasih CV gue ke si Ibnu, Ibnu kasih ke headhunter. Nah, tuh makanya gue dapat kerja di Indonesia gitu. Pekerjaan pertama tuh gue tuh adalah di Smartfren. Ya. Nah, kalau misalnya soal karir gue tuh yang kenapa, nah di Smartfren itu gue kerja tuh, jadi ini juga agak lucu nih bro. Jadi di Smartfren itu mereka buka posisi VP Engineering, ya itu kan lumayan tinggi tuh ya VP Engineering gitu. Nah, cuman alasan kenapa gue berani ngelamar di situ itu karena dia bilang ini VP Engineering buat startupnya Smartfren. Oh, oke. Jadi gue pikir, lah kan gue bikin startup ya, gue udah ngelakuin semuanya, so I know lah how to lead team dan sebagainya. Dan ini startup juga gitu, jadi nyambung lah gitu. Cuman ternyata pada saat gue interview sama CIO-nya, orang India gitu ya, dia tuh tertarik sama gue. Akhirnya malah gue jadi VP Engineering di Smartfren-nya gitu. Rezeki tuh. Ini malah rezeki nah itu. Itulah. Nah, mungkin agak sedikit ini ya. Jadi kalau soal sampai saat ini gue bicara soal transisi role gue gitu ya. Kan gue mulainya tadi yang di perusahaan asuransi itu sebagai Java programmer. Terus di perusahaan yang consulting itu karena perusahaan consulting ya. Jadi gue bilangnya ya konsultan ya, IT consultant gitu. Nah, terus kemudian di content provider itu gue sebagai sistem arsitek. Terus yang di di Malaysia perusahaan pertama yang 3 bulan itu sebagai Java consultant. Terus yang di perusahaan yang temen gue itu yang kerja 5 tahun itu sebagai senior programmer. Oke. Jadi mungkin ya agak turun dikit lah gitu. Cuman kalau menurut gue karena dia itu perusahaannya gede ya, kayak selevel Google gitu ya. Jadi ya lu programmer juga ya istilahnya nggak kasar rendah juga lah gitu. Gitu. Nah, terus kemudian kan gue buka usaha sendiri, founder ya otomatis you have to wear multiple hats gitu kan. Dan itu dari situ juga mungkin itu yang bisa membantu gue kenapa gue bisa jadi VP Engineering di Smartfren gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya juga gue kayak sebagai sistem arsitek, terus udah gitu yang di Brisbane itu, di Australia itu, kan gue juga mimpin lead tim juga ya, cuma kan timnya kecil gitu. Dan gue startup ya ada sedikit lebih banyak dikit aja gitu, cuman kayak dari 3 jadi 5 lah gitu kayak gitu. Tapi kemudian gue di Smartfren langsung megang 40 gitu. Ya, nah awalnya juga bro, jadi ini gue mungkin agak curhat ya, pengakuan dosa gitu ya, pengakuan dosa. Jadi saya gue juga agak pada saat ketika gue dapat tawaran kerja, diterima sebagai VP Engineering di Smartfren, gue tuh bingung juga, ini gue kalau kerja di perusahaan gede itu ngapain ya gitu, VP Engineering itu kerjanya apa gitu ya. Lo tau gak? Bro, lo tau gak lo? Gue sampai setelah selesai diterima bro, gue googling nih kerjanya apa ya gitu. Ya. Jadi kalau so far ya take away-nya ya, misalnya kalau misalnya lihat dari gue yang mungkin orang bisa replicate itu, pertama adalah tadi gue bilang you have to be always ready ya kan.
Karena lu nggak tahu kapan kesempatan tuh datang, opportunity datang, tiba-tiba ada temen lu yang nawarin lah atau ada siapa yang datang, "Oh, ini ada ini nih, bisa nggak lo?" Gitu kan. Itu pertama, lu harus selalu ready. Terus yang kedua, menurut gue yang nggak kalah pentingnya tuh adalah networking. Ini mungkin yang agak susah ya buat programmer ya. Ya, itu Mmm. gimana? Ya, cuman tadi gitu, menurut gue, yang membuat gue bisa, lancar networking itu adalah gue join komunitas programmer. Jadi kan Hmm, lu hmm. ikut komunitas, tapi ya komunitasnya masih sesama geek juga gitu. Heeh, itu yang, penting. Terus udah gitu yang ketiga itu menurut gue, nama baik itu penting banget sih. Jadi, ini yang sering gue lihat ya, jadi, kayak orang kalau misalnya kerja tuh kayak, kerjaannya nggak selesai atau kerjaannya nggak bagus, dia mikir, "Udahlah gue pindah ke tempat lain," gitu Ya, kan. Cuman ya, jangan lupa men, maksudnya teman-teman lu nanti nih ya, teman-teman yang lu tinggal ini, someday mereka jadi orang sukses gitu kan. benar, Mhm, benar. dan kalau impression mereka nggak bagus soal lu, ya gimana Selalu mereka nggak mau bagus. follow Itu kan lagi. nge-drag kita seterusnya. Mhm, bener. Terus, yang keempat nih Bro, yang keempat, ini menurut gua, within our reach banget, itu adalah kalau kita kerja, kalau gua lihat, eee, umumnya programmer di, sorry to say misalnya di Indonesia gitu ya, kita tuh biasanya kita mikirnya hanya scope kita doang. Hmm. Jadi misalnya nih, lu programmer Java backend gitu misalnya. Lu cuma mikirin pokoknya tugas gue udah selesai, API gue udah bikin API jadi. Lu nggak mikirin ini API ini dipakai sama orang front end bagaimana. Oh Ya, ternyata API-nya ribet. Misalnya lu harusnya bisa manggil satu kali, karena lu datanya beda-beda, lu mesti manggil API beberapa kali. Atau benar. misalnya prosesnya ribet. Atau misalnya buat di testing susah. Atau mungkin dipakai di testing sama orang operation susah dioperate susah di-manage gitu. Itu Rasanya yang yang penting udah kelar gitu ya. nah pokoknya kerjaan gue udah selesai gitu kan, itu dia, itu yang menurut gue, too bad gitu loh, karena kalau lu if you are willing to go extra length, lu mikirin, coba deh lu taruh diri lu di perspektif orang lain yang make produk lo, itu gimana rasanya kalau makanya gue kadang kalau misalnya gue ke tim programmer ya, kadang gue suka, lu coba bayangin kalau misalnya lu orang lain yang make produk lo ini gimana gitu, kalau oh iya ternyata ini susah ya, dan sama dia diganti gitu kan. Atau misalnya lu coding, misalnya coding lu kan biar cepet asal-asalan aja yang penting jadi gitu kan, cuman gue bilang, lu inget entar kalau misalnya 3 bulan lagi lu mesti ngeliat sini lagi, lu inget nggak nih lu waktu itu kenapa lu bikin gini? Oh iya bener juga ya, akhirnya sama dia diganti gitu. Nah, ya Oke. terus, dan kemudian yang dari Smart Friend itu, gue kerja 1,5 tahun di situ, terus ya mungkin ya the rest mungkin ya sama lah ya, maksudnya sisanya sama gitu, nggak ada yang nilai baru lah gitu. Heeh. Ini ini ngobrol story lo menarik banget, Bro. Iya. Di cuman gue pingin pingin nanya sih take away-nya dari yang gue denger ya dari tadi story lo gitu ya, itu banyak banget yang dibantu teman, ketemu teman, kebetulan ini, kebetulan itu, Benar kayak benar gitu benar. ya. Itu kan artinya gue yakin itu bukan kayak selalu kejadian seperti itu kan. I mean, di antara yang lu ceritain itu berhasil, pasti ada yang nggak work out, ada yang lo ditipu lah apa segala macam. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Dan kenapa lo tetap mau maju dengan kondisi kayak gitu? Kalau, soal kerjaan itu terus terang, gue bilang I'm very blessed sih. Itu maksudnya gue udah nggak memang gue juga nggak ngerti gitu kenapa gitu ya. Karena yang gue tuh ya, for information, itu gue tuh, ngelamar kerja itu cuman yang, eee halo? Ya, ya, nyambung kok. Ya, jadi gue tuh pertama kali doang ngelamar kerja yang setelah lulus. Jadi Oh, kan dari perusahaan asuransi ke perusahaan consulting itu gue ditawarin. Dari consulting ke Essence Premium gue ditawarin. Dari, yang gue freelance terus ke Malaysia gue ditawarin. Terus dari yang Malaysia pun yang pindah itu gue ya itu udah gue ngelamar kerja tuh yang di situ karena kan yang gue dipecat gitu kan, terus gue nggak ya, tahu cara gimana. Gue itu juga gue nggak tahu cara cara kayak oh katanya mesti bikin account di Jobstreet atau apa, itu gue bingung juga waktu itu cara pakai Jobstreet itu. Nah, itu kalau main soal karir tuh ya. Cuman kalau soal, usaha, usaha itu menurut gue sih ya itu gue karena menurut gue tuh terlalu pertama, eee, you are looking at the wrong role model. Karena kan, ya kan gue bilang, gue tuh bukan siapa-siapa gitu kan, gue bukan anak orang kaya lah istilahnya gitu kan. Cuman lu salah kalau ngebandingin diri lu dengan Mark Zuckerberg. hmm, hmm. Nah, kalau lu ngelihat ya mungkin kalau misal lu lulusan Harvard, bokap lu punya apa gitu mungkin lain cerita ya, gue nggak usah bilang nama lah ya gitu kan. Ya, ya. Itu lain cerita lah gitu, heeh. Cuma kalau misalnya lu bukan dari, Ivy League, ya lu mesti, membumi lah gitu gue bilang. Jadi awalnya gue tuh, idealis, gue pengen kayak Mark Zuckerberg gitu kan. Gue pikir, kalau misalnya gue bikin sesuatu pasti investor datang nih gitu kan. Tapi kenyataannya enggak, dan karena itu jadi gue ya lebih realistis gitu. Jadi kalau misalnya
Oh ya, by the way, kalau mungkin lo ngerasa juga, biasa orang kalau misalnya sudah punya usaha meskipun gagal, tapi dia someday pengen coba lagi gitu. Dan itu juga gue sekarang ya someday gue pengen coba lagi gitu, dan itu udah mindset gue udah berubah. Yang tadinya gue pengen go big or go home, sekarang gue maunya yang ya go slow aja gitu, ya alon-alon asal kelakon gitu. Yang penting lo bisa ada deliver value gitu kan. Benar, Emang benar. building service, value, produk itu emang nagih sih ya sebenarnya. Kalau lo bisa bikin orang happy, solve Ya, problem. karena begini bro, kalau gue lihat tuh ya, mungkin karena kita tuh creator ya. Ya. Biasanya kan kalau orang di tech itu creator gitu, terutama di produk gitu kan. Apalagi produk gitu kan, lo yang bikin produk gitu. Nah, kayaknya lo kalau ngelihat orang make program lo atau barang lo tuh kayaknya bangga banget gitu, ngerti nggak? Ya. Gue yang bikin tuh gitu kan. Ya, jadi emang gitu sih, Jadi misalnya gue sendiri Mas, gue udah pernah bisnis bangkrut gitu ya, utang ratusan juta udah lunas, kapok gue bisnis sendiri, tapi gue tetap ingin bikin produk dan gue memang bikin gitu, tapi not as a serious business, as a side kayak gitu tuh nggak bisa sih gue lepas dari itu ya, itu sesuatu Benar. yang menyenangkan sih. Iya, setuju ya. Oke, Gitu. Mas, ini jadi gue yakin learning-nya banyak banget ya dari story lo ya. Kalau boleh dan karena waktunya mepet, kayaknya gue pingin setting waktu lagi sih buat lo. Boleh bro. Buat yang what's next gitu ya? Bener gitu. Gimana caranya lo bisa kayak tadi ya, dari orang yang nge-lead cuman ya 3-5 orang, terus ke cerita lo di Smart Friend gitu, nge-lead VP as a VP dari 40 orang itu gimana gitu. Cuman satu pertanyaan nih buat yang sekarang. Apa yang menurut lo ya jadi pembeda antara lo dengan orang-orang lain nih yang segenerasi sama lo gitu ya. Artinya kan kalau melihat dari path lo kan lumayan sukses lah ya. Artinya journey-nya bagus gitu ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Menurut lo apa sih yang jadi beda utama, bro? Kalau gue mau jujur sih sebenarnya ya luck sih bro. Maksudnya lu nggak bisa ini ya, maksudnya karena kalau misalnya gue bilang karena gue kerja lebih keras, menurut gue tuh nggak fair gitu buat orang lain, karena gue yakin banyak orang lain yang lebih kerja keras dari gue gitu kerjanya gitu. Nah, kalau soal karena latar belakang gue tuh kan nggak jelas ya, bukan karena keluarga gue, bukan karena sekolah gue gitu kan. Ya, kalau menurut gue sih ya karena luck ya. Cuman kalau menurut gue in a way setiap orang punya lucknya masing-masing gitu. Cuman masalahnya lu ready atau enggak gitu. Ini gue kasih contoh nih ya. Ini contoh yang lucknya memang bukan punya luck gue gitu. Jadi dulu waktu gue kerja di perusahaan consulting itu, kan gue pernah ikut lomba Indosat. Namanya iWeek, Indonesia Wireless Innovation Contest. Ya, gue inget. Ya, sorry bro, ini lo tau nggak? Lo tau Ahmad Zaki nggak? Yang Tahu. Nah, si Zaki dia pernah kirim gue email, tanya gue tips gimana caranya menang iWeek, karena dia juga gue masih simpan emailnya. Jadi waktu itu gue juara 2, terus udah gitu tahun berikutnya dia ikut. Terus dia email gue nanya, Mas Thomas, salam kenal, nama saya Zaki gitu, saya pengen ikut iWeek gimana gitu. Iya. Nah, anyway, jadi setelah gue ikut iWeek itu, kan gue kan sempat dekat sama orang-orangnya Indosat. Nah, waktu itu mereka ada nawarin project bro, ke gue, bikin apa gitu gue lupa. Cuman, nah itu dia, makanya gue bilang luck favors the prepared. Saat itu gue nggak prepare, gue nggak ngerti apa-apa soal apa yang mereka mau, nggak ngerti soal bisnis, gue nggak punya tim, dan gue bilangnya sorry gue nggak bisa lakuin gitu. Itu menurut gue sih sebuah miss opportunity sih. Ya, oke. Dan gue ketemu waktu gue interview ya beberapa orang kayak lo gini ya. Akhirnya gue ketemu makin lo tinggi gitu ya, makin lo paham bahwa ya you can only prepare ya. Artinya lo jadi seperti apa ya, akhirnya ya faktor udah takdir, keberuntungan kayak Ya gitu benar. Ya itu memang setidak ada, maksudnya as not fair as it is, ya the fact is like that gitu. Yes, benar. Yang bisa kita kontrol ya kita cuma prepare, usaha, benar itu yang kita bisa kontrol. Dan memang benar, it will come gitu ya, tapi nggak bisa sama untuk masing-masing ya, orang. dan caranya beda gitu. Mungkin luck gue sama luck lo beda gitu. Yes. Itu karena buat teman-teman yang lain ya, yang anggap bahwa pokoknya kerja keras segala macam, nggak gitu sebenarnya. Yes, you work hard gitu ya, tapi kalau menurut gue ya, kerja keras itu granted, itu lo harus kerja keras. Yes, benar. Tapi nggak bisa kayak lo kerja keras terus lo pasti sukses, no, nggak bisa. Benar, ya. Jadi lo harus terus itu, terus you will come ya.
Mungkin mindset itu tuh karena kita mindset dari pendidikan ya, maksudnya, mungkin pendidikan kita diajarin lu mesti kerja belajar yang rajin, entar lu dapat nilai bagus, ya memang itu benar, cuman ketika lu udah kerja di dunia kerja nggak kayak gitu juga gitu. Kecuali kalau lu kerja di perusahaan gede yang sudah ada career path-nya. Dan Ah, itu pun luck juga plays important factor juga, karena kan, itu mengerucut kan ya, mengerucut ya, kalau misalnya ada 3 orang yang selevel sama lo, terus ada bos lo hilang, ya kan ini 3 orang berebut nih gitu kan. ya, Nah, benar. Yang dekat sama yang atasnya gitu. iya benar, iya Itu role jugalah. iya. Gitu. Oke, oke, sip. Thank you banget. Ini learnings-nya mantap banget, Bro Thomas. Thank you banget sudah meluangkan waktu. Tapi definitely ya, gue pingin invite lo lagi untuk ngobrol tentang transisi lo tadi ya. Jadi dari senior programmer gitu ya, dan kemudian lo manage orang, manage tim, kebingungan lo waktu di baru mulai di Smart Friend itu seperti apa, kemudian pas di Trans, learnings-nya, manajemen tim lah. Karena again ya, yang gue mulai tadi di awal, gue banyak lihat engineer ini jago gitu ya as an individual contributor, tapi kemudian pas dia jadi engineering manager, pas manage tim itu struggling. Iya iya. Arahin timnya susah, timnya nggak bisa dikontrol kayak gitu. Terus nggak Setuju tahu cara setuju. nge-present apa sih achievements gitu-gitulah. Iya iya. Gitu. Itu gue pengen belajar tentang itu sih nanti next time. Oke oke. Thank you banget bro Oke again. Bro, Lu kerja sama-sama. di Jakarta apa gimana sih? Kenapa? Lu kerja di Jakarta apa gimana? Ya gua kerja di Jakarta di Pondok Indah. Oh, oke. Heeh. Berarti lu kalau di Jakarta tinggal sama di apartemen? Enggak, gua ada apartemen gitu di dekat Aeon Tanjung Barat. Ah, ah, di dekat ayam Tanjung Barat? Oh, Iya Tanjung Barat, di mana sih? dekat Eee Pancasila tuh ya. oh, apa ya, yang di tengah-tengah itu apa sih namanya? Gue lupa. Yang di TB tengah-tengah itu Simatupang. bukan di tengah jalur KRL itu bukan sih? Iya iya dekat situ, dekat Antam. Oke. Oh, Mhm. lu ada apartemen situ? Hmm. Oke, oke. Nah, kantor gua kan di situ. Oh gitu? Boleh Kan lah gua kapan-kapan kerjanya gua di ziarah. Flip tuh di Nah, Arkadia. oke oke. Boleh lah kapan-kapan kalau ini lu, gua Ya, main. Lu Arkadia dekat balik gua, tinggal naik naik Gojek kayak 5 menit ke situ. lu ke apa namanya, ke KL setiap weekend atau gimana? Eee, ya bisa dibilang setiap bulan sih. Oh, sebulan sekali berarti balik? Gua dulu pas gua di, Smart Friend, itu gua setiap 2 minggu. Jadi Mhm. selang-seling. Jadi kan Lah lah putus. Halo, Bro. Putus tuh tadi, tiba-tiba ngedrop, nggak ngerti kenapa nih. Sambil nunggu Bro Thomas bacain pesan dari Mas Lazuardi. Iya nih. Thank you Mas sudah nge-summary gitu message-nya ya. Tapi beneran ya, tadi story-nya tuh menarik banget dari komunitas. Gitu ya. Jadi lo kalau misalnya sebagai orang ini pekerja yang pengen karirnya oke, nggak bisa lo cuman di kantor doang bagus gitu ya. Memang memang ya expand network lo lah gitu. Penting banget. Thank you Mas. Bro Thomas masih join kah? Kayaknya ini sudah ini tapi apa mati lampu ya? Biasanya kayak gitu ya biasanya. Atau koneksinya tiba-tiba putus. Oh, oke. Ini ternyata eh Bro Thomas ini mati laptopnya, baterainya habis. Oke, kita tutup aja kalau gitu. Thank you banget teman-teman. Oh, ini muncul lagi. Nah, ini pakai HP halo nih. Bos. Ya, sorry baterainya habis. Santai, santai. Lu jadi kalau sekarang sebulan sekali gitu pulang Ya, balik. jadi, dulu itu gua pas di Smart Friend, gua, tiap 2 minggu, selang-seling gitu kan, karena nyokap gue itu di Bekasi. Oke. Nyokap gue di Bekasi, istri gue di Malaysia, jadi gue ya selang-seling lah gitu. Cuman kemudian setelah kan COVID ya, COVID itu gue sempet selama 2 tahun tuh nggak balik tuh bro. Malaysia Ah, berarti. ya, jadi selama 2 tahun gue nggak balik. Cuman setelah itu gue mulai balik lagi ke Malaysia. Cuman ya jadi sebulan sekali lah gitu. Buat nabung lah, nabung. Ya, oke, Hmm. oke. Paham, paham. Oke lah, ntar kita janjian deh. Kapan-kapan gua main ke tempat lu. Oke bro, ya. Siap. Thank you banget Bro Thomas. Thank you banget teman-teman yang lo sudah nonton ini atau nonton recordingnya. Boleh kalau mau subscribe, komen, tanya, atau advice lo pengen bahas apa. Thank you banget. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.